Shalom, halo saudaraku. Apa kabar hari ini? Saya berharap meski kita dalam situasi pandemi corona, anak-anak kita sampai hari ini di rumah aja. Namun mereka tetap belajar dan lebih penting lagi, tetap bertumbuh rohaninya. Karena dewasa ini menghadirkan Tuhan dalam kehidupan anak bukan lagi pilihan, tapi sudah merupakan kebutuhan. Jangan berpikir bahwa anak kita makin dewasa, mereka akan mengenal Tuhan dengan sendirinya. Menghadirkan Tuhan dalam kehidupan anak harus dimulai sekarang juga. Saudara, hari ini kita dihantar dalam satu berita kemenangan. Corona, pintu masuk mendidik. Saudaraku, seorang anak bertanya, apa itu corona? Kenapa kita harus melawan corona? Kenapa sekarang dokter bajunya seperti astronot? Kenapa Adi tidak ke sekolah? Dan sampai kapan Adi belajar di rumah saja? Dan masih banyak pertanyaannya tentang corona. Lalu ayah dan ibunya menjelaskan kalau corona itu adalah virus yang menyerang sistem pernapasan yang bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Dan sudah banyak orang yang meninggal dunia. Sampai sekarang banyak usaha yang dilakukan supaya tidak ada lagi korban. Lalu ayah dan ibu menjelaskan manfaat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, manfaat menggunakan masker, kenapa harus jaga jarak, dan sebagainya. Bahkan mereka membangun kesepakatan supaya selama di rumah aja, bagaimana supaya tidak stres atau jenuh. Saudara, karena tanpa disadari, bila kurang pendampingan kita, anak-anak bisa stres dengan situasi yang tidak seperti biasanya. Misalnya, ketika mereka dituntut harus taat pakai masker, harus bermain di rumah aja, jangan bertemu teman kalau tidak perlu, dan lain-lain. Ruang gerak mereka seperti dibatasi. Apalagi anak-anak yang keluarga atau orang tuanya menjadi korban corona, penderita, bahkan yang sudah meninggal dunia. Ketika mereka harus menghadapi stigma masyarakat dan sebagainya. Menariknya, ketika ayah dan ibu anak itu menjelaskan, kata corona berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Dengan bentuk virusnya seperti mahkota, berukuran kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Anak itu berkata, tapi bisa membuat manusia mati. Itu menjadi pintu masuk papa dan mamanya untuk menjelaskan kuasa mahkota kemuliaan Tuhan Yesus. Kalau corona mahkotanya bisa membuat manusia mati, justru mahkota kemuliaan Tuhan Yesus membawa kehidupan. Karena kematian Tuhan Yesus, dosa semua manusia diampuni. Ketika Tuhan Yesus disalib di bukit Golgota dan diberi mahkota duri. Tentu, banyak hal tentang corona menjadi pintu masuk orang tua mendidik anak. Bahkan mendidik kita sebagai orang tua bertumbuh dalam iman. Mengingatkan kita pada firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini,
haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai orang tua dan keluarga. Pendidikan utama anak justru harus dimulai di rumah dan ketika anak bertumbuh di tengah keluarga. Kegiatan sehari-hari menjadi pintu masuk mengajarkan perintah dan kehendak Tuhan kepada mereka. Termasuk corona seharusnya menjadi pintu masuk pendidikan keluarga dibangun dan nilai-nilai rohani anak bertumbuh. Saudaraku, bagaimana corona membawa dampak ekonomi bagi orang tua dan berbagai dampak lain yang ada. Cara kita menghadapi semua ini tentu akan menjadi pintu masuk anak belajar dari orang tua bagaimana mereka melibatkan Tuhan dalam kehidupan ini. Antara lain, membangun mesbah doa keluarga, membiasakan anak berdoa pada saat akan tidur, bangun tidur, mau makan atau berangkat bepergian, bahkan ketika mendoakan mereka yang terpapar dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan sebagainya. Anak akan lebih mudah mengenal Tuhan yang baik kalau melihat kehidupan orang tuanya yang baik atau sebaliknya. Karena itu saudaraku, pastikan anak-anak kita tidak stres karena corona. Berikan pendampingan yang tepat dan corona bisa menjadi pintu masuk mendidik kita dan anak-anak kita. Temukan sisi positifnya sehingga tetap bisa merayakan hidup yang berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.